Apakah Anda pernah menemukan diri Anda dalam situasi di mana ketidakhormatan seseorang membuat Anda merasa tersesat, frustrasi, atau tidak yakin bagaimana harus merespons? Jika iya, Anda akan memulai perjalanan transformasi yang akan membekali Anda dengan kebijaksanaan dan ketangguhan untuk tidak hanya menghadapi ketidakhormatan, tetapi juga berkembang di hadapannya. Bayangkan memiliki kekuatan untuk tetap tenang dan merespons dengan anggun dalam situasi yang paling menantang. Bayangkan dunia di mana ketidaksopanan dan negativitas tidak dapat mengguncang kedamaian batin dan harga diri Anda. Dunia itu bukanlah mimpi yang jauh, tetapi kenyataan yang akan kita ungkap bersama. Dalam dunia di mana konflik dan interaksi negatif sangat umum, pelajaran-pelajaran ini adalah kunci Anda untuk membuka rahasia kuno dari filosofi Stoik. Kita akan menjelajahi 20 pelajaran kuat yang akan memberdayakan Anda untuk menghadapi situasi tidak hormat dengan kekuatan dan kebaikan yang tak tergoyahkan. Konten kami bukan hanya teori, tetapi panduan praktis yang dipenuhi dengan contoh dunia nyata dan saran yang dapat diterapkan yang akan memastikan Anda siap menghadapi pertemuan tidak hormat dengan percaya diri. Jika Anda siap untuk mengubah kesulitan menjadi kesempatan untuk tumbuh dan belajar bagaimana menjaga ketenangan saat itu paling penting, Anda telah menemukan tempat yang tepat. Jadi, jika Anda pernah ingin menjadi penguasa emosi dan respons Anda, jika Anda pernah berharap untuk bangkit di atas negativitas dan berkembang dalam setiap situasi, tetaplah bersama kami sampai akhir. Selamat datang dalam perjalanan menjadi diri yang lebih baik. 1. Tetap tenang. Jangan biarkan ketidakhormatan memengaruhi keadaan emosional Anda. Ingatlah bahwa interpretasi Anda yang penting, bukan ketidakhormatan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi situasi di mana orang lain menunjukkan perilaku tidak hormat seperti komentar meremehkan, sikap acuh tak acuh, atau penghinaan terang-terangan. Cara kita memilih untuk merespons momen-momen ini dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan emosional kita dan hasil keseluruhan dari interaksi tersebut. Pendekatan Stoik untuk menjaga ketenangan di hadapan ketidakhormatan didasarkan pada keyakinan bahwa bukan tindakan tidak hormat itu sendiri yang menyebabkan kerugian, tetapi cara kita melihat dan menafsirkannya. Perspektif ini mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengendalikan reaksi emosional kita, bahkan di hadapan perilaku tidak hormat. Sebagai contoh, katakanlah Anda telah mempresentasikan sebuah ide di tempat kerja dan seorang kolega merespons dengan kritik keras. Sangat mudah untuk merasa terluka atau defensif dalam situasi seperti itu, tetapi dengan mengadopsi pola pikir Stoik, Anda dapat memilih untuk melihat kritik tersebut sebagai perbedaan pendapat daripada serangan pribadi. Anda menyadari bahwa komentar mereka mencerminkan pikiran dan emosi mereka sendiri, dan bukan ukuran sebenarnya dari nilai atau kemampuan Anda. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Stoik bahwa kita tidak terganggu oleh apa yang terjadi pada kita, tetapi oleh cara kita berpikir tentang apa yang terjadi pada kita. Dengan memisahkan perilaku tidak hormat dari respons emosional Anda dapat mempertahankan ketenangan dan merespons dengan lebih rasional. Ini bukan berarti Anda mentolerir atau menerima ketidakhormatan, melainkan Anda memilih untuk menanganinya dengan pengendalian diri dan martabat. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi kesejahteraan emosional Anda sendiri, tetapi juga menunjukkan ketangguhan dan kekuatan. Ini adalah cara untuk mewujudkan filosofi Stoik dan menunjukkan bahwa Anda tidak mudah dipengaruhi oleh peristiwa eksternal atau pendapat orang lain. Pada akhirnya, menjaga ketenangan di hadapan ketidakhormatan dapat menghasilkan interaksi yang lebih konstruktif dan pertumbuhan pribadi. 2. Refleksi diri. Renungkan perilaku Anda untuk melihat apakah ada kebenaran dalam ketidakhormatan tersebut dan pertimbangkan bagaimana Anda bisa memperbaiki diri. Dalam ranah pengembangan pribadi dan kecerdasan emosional, refleksi diri adalah alat yang bisa sangat kuat, terutama saat menghadapi perilaku tidak hormat. Ini tentang mengambil langkah mundur dan mengevaluasi tindakan serta respons Anda sendiri,
bertujuan untuk menemukan nilai dalam umpan balik yang Anda terima meskipun disampaikan dengan cara yang tidak hormat. Mari kita jelajahi ini melalui sebuah contoh. Misalkan seorang kolega memberikan komentar merendahkan tentang proyek terbaru Anda. Alih-alih langsung menolaknya sebagai ketidakhormatan, pertimbangkan apakah mungkin ada sebutir kebenaran dalam kritik mereka. Adakah ruang untuk perbaikan dalam pekerjaan Anda, atau apakah ada perspektif berbeda yang layak dipertimbangkan? Dengan melakukan ini, Anda merangkul praktik introspeksi stoik dan mengambil pendekatan rasional terhadap situasi tersebut. Merefleksikan perilaku Anda bukan berarti menerima kritik yang tidak berdasar, melainkan merupakan kesempatan untuk tumbuh dan memperbaiki diri. Anda memiliki kesempatan untuk memilah nada tidak hormat dan mengekstrak wawasan berharga yang dapat berkontribusi pada perkembangan pribadi dan profesional Anda. Dengan menginternalisasi praktik ini, Anda tidak hanya menunjukkan kematangan dan komitmen terhadap perbaikan diri, tetapi juga menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda terbuka terhadap umpan balik konstruktif, terlepas dari cara penyampaiannya. Ini adalah tindakan kesadaran diri yang tidak hanya mendorong pertumbuhan pribadi tetapi juga berkontribusi pada hubungan yang lebih harmonis dan produktif di mana kritik konstruktif dihargai daripada ditakuti. 3. Berhenti sejenak dan bernapas. Saat menghadapi ketidakhormatan, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan mengumpulkan pikiran Anda sebelum bereaksi. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, mengambil jeda dan bernapas dalam-dalam di saat-saat ketidakhormatan bisa menjadi pengubah permainan untuk menjaga ketenangan kita. Kebijaksanaan para stoik sangat terasa dalam praktik ini, mengingatkan kita bahwa cara kita merespons peristiwa eksternal seringkali lebih penting daripada peristiwa itu sendiri. Bayangkan skenario ini, Anda sedang dalam rapat dan seseorang meremehkan ide atau saran Anda. Sangat mudah untuk bereaksi dengan cepat, didorong oleh kemarahan atau frustrasi, tetapi prinsip stoik untuk berhenti sejenak dan mengumpulkan pikiran mendorong jalan yang berbeda. Ambil momen itu untuk mundur secara mental, bernapas dalam-dalam, dan menenangkan diri. Dengan melakukan ini, Anda mengakui bahwa Anda memiliki kendali atas respons Anda, dan Anda memilih untuk tidak menjadi budak reaksi emosional yang langsung. Keindahan pendekatan ini adalah bahwa ini memberi Anda ruang untuk mengumpulkan pikiran, melepaskan diri dari lonjakan emosional awal, dan merespons dari tempat yang lebih jernih dan terkontrol. Anda dapat menangani ketidakhormatan dengan lebih bijaksana dan tegas tanpa menyerah pada reaksi impulsif. Dengan mengadopsi strategi stoik ini, Anda tidak hanya menjaga keseimbangan emosional Anda tetapi juga membuka jalan untuk interaksi yang lebih produktif dan penuh hormat. Anda menunjukkan tingkat ketenangan dan kebijaksanaan yang dapat meninggalkan kesan abadi pada orang-orang di sekitar Anda, dan pada akhirnya, ini adalah praktik yang memungkinkan Anda merespons ketidakhormatan dengan anggun dan kekuatan daripada terbawa oleh emosi sesaat. 4. Berempati. Cobalah untuk memahami perspektif dan motivasi orang lain atas perilaku tidak hormat mereka. Empati sebagai alat yang kuat untuk menghadapi ketidakhormatan adalah tentang berjalan sejauh 1 mil dalam sepatu orang lain, bahkan ketika mungkin tidak nyaman. Inilah tempat di mana kemampuan stoik untuk mempromosikan pemahaman dan kasih sayang di hadapan ketidakhormatan benar-benar bersinar. Bayangkan situasi di mana perilaku seseorang terkesan tidak hormat. Alih-alih langsung tersinggung, pertimbangkan apa yang mungkin mendorong tindakan mereka. Apakah mungkin karena ketidakamanan, ketakutan, atau mungkin kurangnya informasi atau konteks? Dengan berlatih empati, Anda menggali sumur pemahaman yang mendalam, berusaha memahami perspektif mereka. Misalnya, jika seorang kolega membuat komentar sinis selama diskusi, daripada bereaksi defensif, Anda mungkin berhenti dan berpikir, apa yang mungkin terjadi dalam dunia mereka yang membuat mereka bereaksi seperti ini? Anda mengakui bahwa perilaku mereka mungkin merupakan cerminan dari gejolak batin mereka sendiri daripada serangan langsung pada Anda. Empati dalam konteks stoik tidak membenarkan atau membenarkan perilaku tidak hormat,
melainkan merupakan jalan untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan suasana yang lebih positif dan konstruktif. Dengan berempati kepada orang yang menunjukkan ketidakhormatan, Anda tidak mengambil kata-kata atau tindakan mereka secara pribadi, melainkan Anda memilih untuk merespons dengan kebaikan dan hormat. Dengan melakukan ini, Anda mewujudkan nilai-nilai stoik berupa kebijaksanaan, kasih sayang, dan pertumbuhan pribadi. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh tindakan orang lain dan Anda menciptakan kesempatan untuk interaksi yang lebih harmonis dan produktif, bahkan di hadapan ketidakhormatan. 5. Fokus pada kebajikan. Tanggapi ketidakhormatan dengan cara yang selaras dengan nilai dan kebajikan Anda, serta mempertahankan martabat Anda. Dalam menghadapi ketidakhormatan, prinsip stoik tentang fokus pada kebajikan menawarkan perspektif yang mendalam. Ini tentang tetap setia pada nilai dan prinsip inti Anda, bahkan di hadapan kesulitan. Mari kita pertimbangkan sebuah contoh. Bayangkan tindakan atau kata-kata seseorang telah tidak menghormati Anda. Dalam momen seperti itu, pendekatan stoik adalah untuk menjaga martabat Anda dengan merespons dengan cara yang konsisten dengan nilai dan kebajikan Anda. Misalnya, jika salah satu nilai inti Anda adalah kebaikan, Anda mungkin memilih untuk merespons ketidakhormatan dengan empati dan pengertian, berusaha untuk meredakan situasi daripada membalas. Atau jika integritas adalah kebajikan utama bagi Anda mungkin menangani ketidakhormatan secara tegas tetapi penuh hormat, tetap memegang prinsip Anda sendiri sambil tetap menghormati martabat orang lain. Pendekatan ini menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap prinsip-prinsip Anda bahkan dalam keadaan yang menantang. Dengan memusatkan respons Anda pada kebajikan, Anda tidak hanya menjaga martabat Anda, tetapi juga menunjukkan komitmen yang teguh pada nilai-nilai Anda. Anda menunjukkan bahwa Anda dapat mengatasi perilaku tidak hormat dan merespons dengan anggun dan pengendalian diri. Pada akhirnya, fokus pada kebajikan membantu Anda mempertahankan rasa diri Anda dan berkontribusi pada interaksi yang lebih hormat dan bermartabat. Ini adalah perwujudan dari filosofi stoik yang menempatkan kebajikan batin di atas keadaan eksternal. 6. Penerimaan. Akui bahwa ketidakhormatan adalah bagian dari hidup dan fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Penerimaan dalam menghadapi ketidakhormatan seperti merangkul kebijaksanaan stoik bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus dan tidak semuanya berada dalam kendali kita. Ini adalah konsep yang mendorong kita untuk mengakui kenyataan bahwa ketidakhormatan sayangnya adalah bagian dari hidup, dan bagaimana kita meresponsnya adalah di mana kekuatan kita terletak. Pikirkan tentang situasi di mana Anda menghadapi ketidakhormatan. Alih-alih berfokus pada pelanggaran tersebut, Anda mungkin memilih untuk berkonsentrasi pada apa yang bisa Anda kendalikan. Misalnya, Anda bisa mengendalikan reaksi, emosi, dan cara Anda merespons. Dengan melakukan ini, Anda selaras dengan gagasan filosofi stoik tentang dikotomi kendali, mengakui bahwa Anda memiliki kekuatan atas respons batin Anda, tetapi tidak atas peristiwa eksternal atau perilaku orang lain. Pendekatan ini menawarkan perspektif unik. Ini adalah pemahaman bahwa sementara Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan Anda memiliki kebebasan untuk memutuskan bagaimana Anda bereaksi terhadap ketidakhormatan tersebut. Ini membebaskan Anda dari beban yang tidak perlu berupa kemarahan dan kebencian yang sering menyertai menjadi sasaran perilaku tidak hormat. Dengan mengadopsi prinsip stoik tentang penerimaan, Anda tidak secara pasif mentolerir ketidakhormatan, tetapi Anda secara aktif memilih untuk tetap tenang. Anda fokus pada apa yang benar-benar penting dan menyalurkan energi Anda ke area di mana Anda bisa membuat perbedaan. Ini adalah praktik yang menekankan kekuatan dan ketahanan batin Anda, menekankan bahwa tantangan hidup, termasuk ketidakhormatan, bukanlah hambatan yang tidak dapat diatasi, melainkan peluang untuk pertumbuhan pribadi dan penguasaan diri. 7. Gunakan humor. Gunakan humor untuk merespons ketidakhormatan yang dapat meredakan situasi tegang.
Menggunakan humor sebagai respons terhadap ketidakhormatan adalah seni yang halus namun kuat. Ini adalah pendekatan yang mencerminkan konsep stoik tentang menemukan keceriaan bahkan di hadapan kesulitan dan dapat berfungsi sebagai alat efektif untuk meredakan situasi tegang. Bayangkan skenario di mana Anda menghadapi perilaku tidak hormat. Alih-alih menanggapinya dengan kemarahan atau sikap defensif, Anda mungkin memilih untuk merespons dengan sentuhan humor. Misalnya, ketika seseorang memberikan komentar sinis atau merendahkan, Anda bisa memberikan jawaban yang cerdas atau bercanda. Dengan melakukan ini, Anda tidak mengabaikan ketidakhormatan tersebut, tetapi Anda mengubah energi dari interaksi tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa terkadang orang menunjukkan ketidakhormatan karena ketidakamanan atau frustrasi mereka sendiri, dan respons humoris dapat membuat mereka terkejut, sehingga mengubah dinamika percakapan. Dengan menggunakan humor, Anda menunjukkan kecerdasan emosional dan pengendalian diri, merangkul gagasan stoik bahwa bukan peristiwa eksternal tetapi reaksi kita terhadap mereka yang mendefinisikan kita. Anda memilih untuk bangkit di atas negativitas dan menciptakan suasana yang lebih positif bahkan di hadapan ketidakhormatan. Praktik ini bukan tentang meremehkan atau mengabaikan ketidakhormatan, melainkan cara untuk meredakan ketegangan dan mempromosikan interaksi yang lebih hormat dan produktif. Ini menunjukkan kemampuan Anda untuk menjaga ketenangan dan merespons dengan cara yang kreatif, cerminan kekuatan dan adaptabilitas stoik. 8. Tetapkan batasan. Bersikap tegas dan komunikasikan batasan yang jelas, menuntut perlakuan yang hormat. Menetapkan batasan adalah tindakan menghargai diri sendiri dan aspek mendasar dalam mengelola ketidakhormatan. Ini tentang menegaskan nilai diri Anda dan memberitahu orang lain bahwa Anda menuntut untuk diperlakukan dengan hormat, tidak peduli keadaannya. Bayangkan situasi di mana Anda terus-menerus menghadapi perilaku tidak hormat dari seseorang dalam hidup Anda, mungkin seorang kolega atau teman. Pendekatan stoik adalah untuk secara tegas mengomunikasikan batasan Anda, membuatnya jelas bahwa Anda mengharapkan untuk diperlakukan dengan hormat. Misalnya, Anda mungkin menyatakan perasaan Anda dengan mengatakan sesuatu seperti, "Saya menghargai interaksi kita, tetapi saya tidak akan mentoleransi komentar atau perilaku yang tidak hormat." Jika kita ingin terus bekerja bersama atau berada di dekat satu sama lain, saya mengharapkan untuk diperlakukan dengan hormat. Ketegasan ini menunjukkan bahwa Anda menjaga martabat dan integritas Anda. Menetapkan batasan bukanlah tindakan agresi atau balas dendam, tetapi komitmen pada kesejahteraan dan harga diri Anda. Ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa Anda tidak akan membiarkan diri Anda diperlakukan sebagai orang yang mudah diatur, dan menunjukkan bahwa Anda cukup menghargai diri sendiri untuk menuntut perlakuan yang hormat dari orang lain. Pendekatan ini selaras dengan prinsip stoik tentang fokus pada apa yang berada dalam kendali Anda. Anda tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, tetapi Anda memiliki kekuatan untuk menegaskan standar Anda sendiri dan menuntut perlakuan yang hormat. Dengan melakukan ini, Anda mewujudkan kebajikan stoik berupa keberanian dan keadilan, dan Anda menciptakan panggung untuk interaksi yang lebih hormat dan harmonis di mana Anda diperlakukan dengan martabat dan hormat yang layak Anda terima. 9. Pengampunan. Pilih pengampunan sebagai cara untuk melepaskan emosi negatif, menemukan kedamaian batin, dan mempromosikan pertumbuhan pribadi. Pengampunan dalam konteks menangani ketidakhormatan mirip dengan tindakan mendalam untuk perawatan diri dan pertumbuhan. Ini tentang memilih untuk tidak membawa beban berat emosi negatif yang sering menyertai perilaku tidak hormat, dan sebaliknya menemukan kedamaian batin serta perkembangan pribadi. Pertimbangkan skenario di mana Anda menerima ketidakhormatan. Alih-alih menyimpan kemarahan, kebencian, atau keinginan untuk balas dendam, Anda mungkin memilih jalur pengampunan. Ini bukan pilihan yang mudah, tetapi itu adalah pilihan yang kuat. Pengampunan dalam konteks stoik tidak berarti melupakan atau menyetujui ketidakhormatan tersebut.
Ini berarti memilih untuk melepaskan emosi negatif yang dapat menggerogoti kedamaian pikiran Anda. Dengan memaafkan, Anda membebaskan diri dari belenggu kemarahan dan rasa sakit, serta memilih jalan ketenangan batin. Tindakan ini bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan luar biasa. Ini adalah penghargaan untuk kecerdasan emosional dan ketahanan Anda. Dengan memaafkan, Anda tidak hanya meringankan beban emosional Anda sendiri, tetapi juga mempromosikan pertumbuhan pribadi. Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kedamaian dan kesejahteraan Anda lebih dari kepuasan sementara karena menyimpan dendam. Dalam mengadopsi praktik pengampunan ala Stoik ini, Anda mengakui bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membentuk lanskap emosional Anda. Anda memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan Anda daripada dibebani oleh perilaku tidak hormat orang lain. Ini adalah praktik yang membutuhkan keberanian dan kesadaran diri, dan itu dapat mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan memuaskan. Sepilu, Yuba Perspektif. Kembangkan perspektif yang lebih luas untuk menyadari bahwa ketidakhormatan seringkali adalah hal kecil dalam skema besar kehidupan. Mengubah perspektif adalah pendekatan yang transformatif saat menghadapi ketidakhormatan, dan ini selaras dengan ajaran filsafat Stoik yang menyerukan pandangan yang lebih luas dan tercerahkan tentang tantangan hidup. Bayangkan ini, Anda mengalami ketidakhormatan dan hal itu mengganggu Anda. Alih-alih membiarkannya menguasai pikiran Anda mungkin memilih untuk mengembangkan perspektif yang lebih luas. Anda mengingatkan diri sendiri bahwa dalam kain besar kehidupan, insiden ketidakhormatan ini seringkali adalah benang-benang kecil. Perubahan perspektif ini mengingatkan kita bahwa hidup dipenuhi dengan pengalaman, beberapa mendalam dan lainnya sepele. Ketidakhormatan lebih sering jatuh ke dalam kategori yang terakhir. Dengan mengalihkan fokus Anda dari rasa sakit langsung karena ketidakhormatan ke kanvas besar keberadaan Anda pada dasarnya memilih untuk tidak membiarkan insiden-insiden ini mendominasi lanskap mental Anda. Dalam praktik Stoik ini, Anda merangkul kebijaksanaan bahwa pikiran kita membentuk realitas kita. Dengan mengenali dampak relatif kecil dari ketidakhormatan dalam skema besar kehidupan, Anda tidak meremehkan pentingnya perasaan Anda, tetapi Anda memilih untuk tidak membiarkannya mendefinisikan seluruh pengalaman Anda. Mengubah perspektif tidak berarti mengabaikan atau mentolerir ketidakhormatan, itu berarti menempatkannya dalam konteks yang tepat, memungkinkan Anda untuk merespons dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ini adalah praktik yang mempromosikan ketahanan dan kecerdasan emosional, dan ini dapat mengarah pada kehidupan yang lebih damai dan memuaskan di mana gangguan-gangguan kecil tidak lagi mengganggu kedamaian batin Anda. 11. Mempertahankan pengendalian diri. Latihlah pengendalian diri dan hindari reaksi impulsif saat menghadapi perilaku tidak sopan. Mempertahankan pengendalian diri saat dihadapkan dengan ketidaksopanan adalah seperti mengikuti seruan filsafat Stoik untuk memberikan respons yang rasional dan terukur daripada membiarkan emosi menguasai. Bayangkan skenario ini. Anda menghadapi perilaku tidak sopan, mungkin sebuah komentar konfrontatif atau sikap yang merendahkan. Alih-alih langsung membalas dengan reaksi impulsif, Anda memilih pengendalian diri. Anda berhenti sejenak, menarik napas, dan mengumpulkan pikiran sebelum merespons. Dalam praktik ini, Anda mengakui bahwa reaksi impulsif yang didorong oleh emosi yang intens seringkali mengarah pada keputusan buruk dan konflik yang semakin memanas. Ini adalah pengakuan bahwa meskipun Anda tidak bisa mengendalikan perilaku orang lain, Anda memiliki kendali penuh atas reaksi Anda sendiri. Dengan memilih pengendalian diri, Anda pada dasarnya menerapkan prinsip Stoik untuk tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang Anda ambil terhadapnya. Anda tidak membiarkan ketidaksopanan memprovokasi respons emosional langsung, melainkan memberikan diri Anda ruang untuk merespons dengan lebih bijaksana dan tenang. Praktik ini menunjukkan kecerdasan emosional dan ketahanan. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak mudah terpengaruh oleh peristiwa eksternal dan mampu merespons dengan kebijaksanaan dan pengendalian diri bahkan di hadapan ketidaksopanan.
Ini adalah praktik yang mendorong interaksi produktif dan menjaga martabat Anda sendiri, mencerminkan esensi kekuatan dan ketenangan stoik. 12. Fokus pada hal yang penting. Konsentrasikan energi Anda pada tujuan, nilai, dan kebajikan Anda daripada terpaku pada ketidaksopanan. Memfokuskan pada apa yang benar-benar penting adalah komponen penting dalam menghadapi ketidaksopanan dan sangat sesuai dengan prinsip-prinsip stoik. Ini tentang menyalurkan energi Anda ke hal-hal yang selaras dengan tujuan, nilai, dan kebajikan Anda daripada terjebak dalam negatifnya perilaku tidak sopan. Pertimbangkan ini, Anda menghadapi ketidaksopanan dan tergoda untuk merenungkan insiden tersebut, membiarkannya mengonsumsi pikiran dan emosi Anda. Pendekatan stoik adalah mengalihkan fokus Anda. Alih-alih terpaku pada ketidaksopanan, Anda mengonsentrasikan energi Anda pada apa yang benar-benar penting bagi Anda. Ini mungkin melibatkan meninjau kembali tujuan pribadi atau profesional Anda, mengingatkan diri Anda tentang nilai-nilai inti Anda, atau merenungkan kebajikan yang Anda pegang erat. Dengan melakukannya, Anda merangkul kepercayaan stoik bahwa kebajikan batin lebih penting daripada keadaan eksternal. Praktik ini bukan tentang mengabaikan atau menyepelekan ketidaksopanan, tetapi tentang mengakui bahwa sumber daya mental dan emosional Anda lebih baik dihabiskan untuk usaha-usaha yang berkontribusi pada pertumbuhan dan kesejahteraan pribadi Anda. Ini adalah cara untuk mengakui bahwa Anda memiliki kendali atas apa yang Anda investasikan energi Anda dan Anda memilih untuk menginvestasikannya dalam hal-hal yang benar-benar penting. Pada dasarnya, memfokuskan pada hal yang penting adalah praktik yang memperkuat komitmen Anda pada tujuan dan nilai-nilai Anda sendiri. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan perilaku tidak sopan mengalihkan Anda dari jalan yang telah Anda pilih. Ini adalah cerminan dari kekuatan dan ketahanan stoik saat Anda terus mengejar kehidupan yang selaras dengan cita-cita tertinggi Anda, terlepas dari negatifnya yang mungkin datang. 13. Latih menjadi pendengar yang aktif. Dengarkan orang yang tidak sopan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekhawatiran atau masalah mereka. Mendengarkan aktif adalah kekuatan super, terutama ketika berurusan dengan pertemuan yang tidak sopan. Ini tentang menyimak kekhawatiran atau masalah orang lain, bahkan jika cara penyampaian mereka kurang hormat. Dalam dunia stoisisme, praktik ini sangat selaras dengan gagasan pemahaman dan kasih sayang. Bayangkan situasi di mana seseorang menunjukkan perilaku tidak sopan terhadap Anda. Alih-alih bereaksi secara defensif atau menutup diri, Anda memutuskan untuk mendengarkan secara aktif. Anda ingin memahami akar kekhawatiran mereka, bahkan jika kekhawatiran tersebut terselubung oleh ketidaksopanan. Dengan melakukan ini, Anda menunjukkan bahwa Anda memilih untuk melihat gambaran yang lebih besar. Anda mengakui bahwa ketidaksopanan seseorang mungkin berasal dari sesuatu yang lebih dalam, mungkin frustrasi, ketakutan, atau perspektif yang berbeda sama sekali. Mendengarkan aktif memungkinkan Anda mengupas lapisan ketidaksopanan dan mencari masalah mendasar. Pendekatan stoik ini bukan tentang membenarkan atau memaafkan perilaku tidak sopan. Ini tentang menumbuhkan pemahaman dan empati. Dengan mendengarkan secara aktif, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak membiarkan perilaku negatif mereka memicu reaksi defensif. Sebaliknya, Anda memilih untuk merespons dengan rasa ingin tahu dan kasih sayang. Menggabungkan mendengarkan aktif ke dalam respons Anda adalah praktik yang mewujudkan prinsip-prinsip stoik tentang kebijaksanaan, kasih sayang, dan pertumbuhan pribadi. Ini menunjukkan kecerdasan emosional Anda dan komitmen Anda untuk interaksi yang lebih konstruktif dan hormat, bahkan di hadapan ketidaksopanan. 14. Hindari eskalasi. Jangan merespons ketidaksopanan dengan lebih banyak ketidaksopanan. Sebaliknya, berusahalah untuk menurunkan ketegangan situasi. Menghindari eskalasi ketidaksopanan adalah tanda sejati dari kebijaksanaan dan kekuatan. Ini adalah praktik yang sangat berakar dalam stoisisme, yang menekankan pentingnya deeskalasi daripada merespons ketidaksopanan dengan lebih banyak ketidaksopanan.
Bayangkan skenario di mana Anda dihadapkan pada perilaku yang kasar atau tidak sopan. Sangat menggoda untuk membalas dengan kata-kata atau tindakan yang sama tidak sopannya. Namun, pendekatan stoik mendorong jalan yang berbeda. Alih-alih meningkatkan situasi, Anda memilih untuk menurunkannya. Anda merespons dengan nada yang terukur dan hormat, bahkan jika orang lain tidak melakukannya. Praktik ini adalah tentang mengenali bahwa merespons dengan ketidaksopanan hanya memperpetuasi negativitas dan tidak mengarah pada interaksi yang produktif atau harmonis. Dengan menghindari eskalasi, Anda mewujudkan prinsip-prinsip stoik tentang kecerdasan emosional dan pengendalian diri. Anda menunjukkan bahwa Anda tidak mudah diprovokasi atau terseret ke dalam konflik yang tidak perlu. Tujuan Anda adalah menciptakan suasana yang lebih damai dan produktif, bahkan di hadapan ketidaksopanan. Praktik ini bukan tanda kelemahan, melainkan cerminan kekuatan batin dan ketahanan. Ini menunjukkan bahwa Anda mampu melampaui perilaku tidak sopan dan merespons dengan anggun dan tenang. Pada akhirnya, ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih positif dan hormat di mana martabat Anda sendiri tetap utuh. 15. Mendidik orang lain. Jika ketidaksopanan berasal dari ketidaktahuan, manfaatkan kesempatan untuk mendidik orang tersebut tentang topik yang dipertanyakan. Mendidik orang lain, terutama ketika ketidaksopanan berasal dari ketidaktahuan, adalah kesempatan untuk tumbuh dan memahami. Ini adalah praktik yang sangat selaras dengan prinsip-prinsip stoik yang mempromosikan kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah perilaku tidak sopan. Bayangkan ini, Anda bertemu dengan seseorang yang menunjukkan ketidaksopanan karena kurangnya pengetahuan atau pemahaman tentang topik tertentu. Alih-alih bereaksi defensif, Anda memilih untuk mendidik mereka. Anda dengan sabar berbagi pengetahuan dan perspektif Anda tentang masalah tersebut, bertujuan untuk menjembatani kesenjangan ketidaktahuan. Dalam praktik ini, Anda menunjukkan gagasan stoik bahwa keterhubungan manusia dapat menghasilkan interaksi yang lebih baik. Dengan mendidik orang lain, Anda tidak hanya menghilangkan ketidaktahuan mereka, tetapi juga mempromosikan empati dan pemahaman bersama. Pendekatan ini mewujudkan nilai-nilai stoik tentang kebijaksanaan dan kasih sayang. Ini adalah bukti komitmen Anda terhadap pertumbuhan pribadi dan perbaikan orang-orang di sekitar Anda. Ini mencerminkan gagasan bahwa merespons dengan kebaikan dan pendidikan bisa menjadi alat yang kuat untuk transformasi, bahkan di tengah ketidaksopanan. Dengan mendidik orang lain, Anda memilih jalan yang mulia, yang dapat mengarah pada interaksi yang lebih harmonis dan kemungkinan perspektif yang lebih tercerahkan bagi orang yang menunjukkan ketidaksopanan. Ini adalah perwujudan kekuatan stoik yang mendorong pertumbuhan pribadi dan pertumbuhan orang-orang yang Anda temui. 16. Mencari mediasi. Dalam situasi tertentu, melibatkan pihak ketiga atau mediator netral dapat membantu menyelesaikan konflik. Mencari mediasi bisa menjadi langkah yang bijaksana dan strategis, terutama ketika berurusan dengan ketidaksopanan yang terus-menerus atau konflik yang tampaknya tidak ada habisnya. Ini adalah pendekatan yang mencerminkan prinsip stoik untuk mencari solusi dan harmoni di tengah kesulitan. Bayangkan Anda menemukan diri Anda terjebak dalam situasi di mana ketidaksopanan adalah tema berulang dan semakin sulit untuk menyelesaikannya sendiri. Disinilah melibatkan pihak ketiga yang netral, seorang mediator, dapat membuat perbedaan besar. Praktik ini adalah tentang mengenali bahwa kadang-kadang emosi bisa memuncak dan komunikasi bisa terputus ketika berurusan langsung dengan sumber ketidaksopanan. Seorang mediator, berdasarkan sifatnya, bersifat netral dan terampil dalam memfasilitasi dialog konstruktif. Dengan mencari mediasi, Anda menunjukkan komitmen untuk menemukan resolusi yang damai dan hormat. Anda mengakui bahwa meminta bantuan bukanlah tanda kelemahan, tetapi bukti tekad Anda untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang menghormati martabat semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip-prinsip stoik tentang kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian.
Ini adalah demonstrasi kecerdasan emosional Anda dan kapasitas Anda untuk membuat keputusan strategis demi kebaikan bersama. Mencari mediasi bisa menjadi alat yang kuat untuk meredakan konflik dan mencapai hasil yang lebih harmonis dan hormat. Ini adalah praktik yang mendorong pemahaman dan dalam banyak kasus membuka jalan bagi interaksi produktif dan pertumbuhan pribadi. 17. Pertahankan kepercayaan diri. Ingat nilai dirimu dan jangan biarkan penghinaan menggoyahkan harga diri atau martabatmu. Mempertahankan kepercayaan diri saat menghadapi penghinaan adalah kebajikan stoik yang sangat terkait dengan rasa harga dirimu. Ini tentang mengenali nilai dirimu sendiri dan tidak membiarkan perilaku tidak sopan mengikis harga dirimu. Bayangkan ini, kamu bertemu seseorang yang tidak sopan, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Alih-alih menginternalisasi penghinaan mereka dan membiarkannya mengikis harga dirimu, kamu memilih untuk tetap percaya diri dengan nilai dirimu sendiri. Praktik ini merupakan perwujudan kekuatan stoik. Ini adalah deklarasi bahwa harga dirimu tidak bergantung pada pendapat atau tindakan orang lain. Kamu menyadari bahwa penghinaan seringkali lebih mencerminkan orang yang melakukannya daripada dirimu. Dengan mempertahankan kepercayaan diri, kamu mematuhi prinsip stoik bahwa nilai dirimu berasal dari dalam, dari nilai-nilai dan kebajikanmu sendiri. Ini adalah praktik yang mencerminkan ketahanan batinmu dan komitmen untuk tetap setia pada prinsip-prinsipmu sendiri, bahkan di hadapan penghinaan. Intinya, kepercayaan dirimu adalah perisai terhadap penghinaan. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menolak digoyahkan oleh negativitas eksternal dan ini adalah cerminan dari keyakinan stoik bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mempertahankan martabat dan harga dirimu terlepas dari perilaku orang lain. 18. Tetap fokus. Konsentrasilah pada pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri daripada terjebak dalam interaksi yang tidak sopan. Menjaga fokus pada pertumbuhan pribadi dan perbaikan diri adalah respons yang kuat terhadap penghinaan. Ini adalah praktik yang sangat berakar pada kebijaksanaan stoik yang menekankan bahwa energimu lebih baik dihabiskan untuk pengembangan dirimu sendiri daripada terjebak dalam interaksi yang tidak sopan. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu menghadapi penghinaan dan tergoda untuk terlibat dalam argumen atau pertukaran yang tidak produktif. Alih-alih membiarkan dirimu terjerat dalam konflik, kamu membuat keputusan sadar untuk tetap fokus pada pertumbuhan pribadi. Praktik ini sejalan dengan keyakinan stoik bahwa kebajikan batinmu adalah kebaikan tertinggi. Dengan berkonsentrasi pada pengembangan dirimu sendiri, kamu menunjukkan bahwa kamu berkomitmen untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, terlepas dari provokasi eksternal. Ini tentang mengenali bahwa meskipun kamu tidak dapat mengontrol bagaimana orang lain berperilaku, kamu memiliki kendali penuh atas tindakan dan responsmu sendiri. Dengan menginvestasikan energimu dalam perbaikan diri, kamu menghormati prinsip stoik bahwa nilai sejati dirimu berasal dari kebajikan dan nilai-nilaimu. Pendekatan ini bukan tentang melarikan diri dari konflik atau penghinaan, tetapi tentang memilih untuk terlibat dalam jenis pertumbuhan yang mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan dan berbudi luhur. Ini adalah cerminan dari kekuatan dan ketahanan stoik saat kamu memprioritaskan pengembangan dan kesejahteraan dirimu sendiri di atas interaksi yang tidak produktif. 19. Latih rasa syukur. Ingatlah aspek positif dalam hidupmu untuk menjaga perspektif tetap seimbang. Melatih rasa syukur di hadapan penghinaan adalah praktik stoik yang kuat yang menjaga perspektifmu tetap terjaga. Ini tentang mengingatkan dirimu akan aspek positif dalam hidupmu bahkan ketika kamu dihadapkan dengan hal-hal negatif. Bayangkan sebuah situasi di mana penghinaan seseorang membuatmu merasa kesal atau frustrasi. Alih-alih berfokus pada hal negatif, kamu secara sadar mengalihkan perhatianmu pada hal-hal yang kamu syukuri. Mungkin itu kesehatanmu, orang-orang terkasih, atau peluang yang telah kamu miliki dalam hidup. Praktik ini selaras sempurna dengan kebijaksanaan stoik yang mendorong kita untuk menghargai hal-hal baik dalam hidup kita dan tidak terlalu terganggu oleh peristiwa eksternal. Dengan melatih rasa syukur,
Kamu pada dasarnya mengingatkan dirimu sendiri bahwa meskipun penghinaan mungkin sementara memengaruhi suasana hatimu, itu tidak menentukan kesejahteraanmu secara keseluruhan. Ini tentang menjaga keseimbangan dan perspektif. Rasa syukur berfungsi sebagai penyeimbang terhadap negativitas, memastikan bahwa kamu tidak kehilangan pandangan akan aspek positif dalam hidupmu. Praktik ini mencerminkan kekuatan stoik, menunjukkan bahwa kamu memiliki kapasitas untuk bangkit di atas tantangan eksternal dan menjaga kedamaian dan kebahagiaan batinmu. 20. Belajar dari penghinaan. Gunakan pengalaman tidak sopan sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan pribadi. Belajar dari penghinaan adalah ciri khas kecerdasan emosional dan pengembangan pribadi. Ini adalah praktik stoik yang mendorongmu untuk mengubah pengalaman negatif menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perbaikan diri. Bayangkan sebuah skenario di mana kamu menghadapi penghinaan dan itu membuatmu merasa kecewa. Alih-alih membiarkan negativitas berlarut-larut, kamu memilih untuk melihatnya sebagai pelajaran berharga. Kamu bertanya pada dirimu sendiri apa yang bisa kamu pelajari dari pengalaman ini, baik tentang orang lain maupun tentang dirimu sendiri. Praktik ini sangat selaras dengan kebijaksanaan stoik yang menekankan bahwa setiap situasi, bahkan yang menantang sekalipun, bisa menjadi sumber pertumbuhan dan kebijaksanaan. Dengan belajar dari penghinaan, kamu menunjukkan komitmenmu terhadap pengembangan pribadi dan merangkul keyakinan stoik bahwa kualitas pemikiranmu membentuk kualitas hidupmu. Ini tentang mengubah kesulitan menjadi keuntungan. Alih-alih berfokus pada negativitas, kamu mencari sisi positifnya. Praktik ini mencerminkan kekuatan stoik, menunjukkan bahwa kamu bukan korban perilaku tidak sopan, tetapi seseorang yang dapat menggunakan pertemuan semacam itu sebagai batu loncatan menuju menjadi versi dirimu yang lebih baik dan lebih bijaksana. Saat kita menyimpulkan perjalanan mendalam ini dalam menangani penghinaan dengan kebijaksanaan stoik, kami harap kamu menemukan pelajaran ini bermanfaat dan praktis. Jika kamu mendapatkan wawasan berharga atau menemukan konten ini berguna, kami mendorongmu untuk berinteraksi dengan komunitas kami. Bagikan pemikiran, pertanyaan, atau pengalaman pribadimu di kolom komentar di bawah. Masukanmu tidak hanya memperkaya percakapan tetapi juga berkontribusi pada kebijaksanaan kolektif komunitas kita. Jika kamu menikmati video ini dan menginginkan konten yang lebih memberdayakan, jangan lupa untuk menekan tombol suka untuk menunjukkan apresiasimu. Dan jika kamu belum melakukannya, pastikan untuk berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi. Dengan melakukannya, kamu akan menjadi yang pertama tahu ketika kami merilis pelajaran stoik berikutnya. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Kami di sini untuk membantumu bangkit di atas negativitas dan berkembang dalam setiap situasi. Sampai jumpa di lain waktu, tetap stoik, tetap kuat, dan teruslah berkembang.